tadi masih menjelaskan sampai pada ini permasalahan di latar belakang masalah, Bu Evi. Ya, nanti saya akan ulangi lagi. Jadi begini, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang tadi disampaikan oleh Bu Parwita jelas bahwa memang kita punya beberapa kelemahan itu, rata-rata tulisan itu adalah di bagian ini pendahuluan ya atau latar belakang ya, karena memang biasanya itu yang di awal-awal. Nah, kebanyakan itu kita agak menyepelekan ya dengan eh, yang latar belakang karena dianggapnya itu paling nggak penting kan cuman sekedar omongan saja atau sekedar pengantar saja. Tapi sebenarnya itu adalah hal-hal yang sifatnya justru itu yang mengantarkan eh, laporan penelitian kita itu jauh lebih lebih akan ada manfaatnya atau lebih bermanfaat atau tidak. Nah, oke. Okay. Mungkin ada beberapa slide yang akan saya tampilkan terlebih dahulu, terutama untuk yang penulisan artikel ya. Jadi ini tadi, nah ini yang di pendahuluan. Jadi pendahuluan itu kalau kita lihat di artikelnya, ini entah itu pada jurnal atau proceeding, mungkin yang perlu diperhatikan adalah presentasenya gini ya. Ini saya ngambil dari salah satu materi perkuliahan. Eh, Ya di salah satu ya saya tampilkan ini. Jadi memang kita lihat di situ ada beberapa persentase. Ini kalau di bagian pendahuluan ya di jurnal atau proceeding. Nah, memang kebetulan ini mata kuliah publikasi. Jadi memang khusus membahas bagaimana melakukan submission ke sebuah artikel atau baik itu pada jurnal maupun pada proceeding. Nah, kalau yang jurnal ya yang kita tahu di dalam teksnya kita submit biasanya itu, tapi kalau proceeding itu yang kita presentasikan di sebuah conference. Nah, ini pun juga berbagai macam jenis ya. Jadi ada conference yang dia nanti outputnya itu adalah full paper, ada yang outputnya hanya proceeding abstrak saja. Jadi tidak ada full paper yang di share, tetapi hanya abstraknya saja. Dan ini adalah abstrak normatif. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu bedanya. Saya akan ulas dulu dari depan dulu ya. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian dari sebuah artikel, baik itu yang di jurnal maupun di proceeding. Yang pasti kalau kita bicara tentang yang di jurnal, kita sudah tahu lah, rata-rata sudah tahu kita bahwa di situ ada bagian mungkin introduction, ya pendahuluan, terus kemudian ada tinjauan pustaka atau literature review atau landasan teori, istilahnya seperti itu. Kemudian ada metodologi atau kemudian yang keempat itu discussion atau results and discussion. Jadi tergantung dari jurnalnya. Terus kemudian nanti ada conclusion. Nah, sekali lagi ini tidak bisa digeradak ya. Jadi masing-masing artikel itu memiliki format sendiri-sendiri. Jadi mungkin kalau yang pembimbing magangnya saya kemarin itu saya tegaskan berulang-ulang, ini artikelnya seperti ini, template-nya harusnya gitu kan, karena sesuai dengan jurnal yang dituju. Jadi pada waktu kita sudah punya bahan, ibaratnya artikel kita itu udah jadi gitu ya. Kita mau submit kemana itu harus jelas dulu. Karena kita nggak bisa submit dengan pemahaman kita ya, biasanya bagian-bagiannya sih memang pendahuluan ya, pendahuluan atau latar belakang, kemudian tujuan pustaka, metodologi, apa kesimpulan, lalu metodologi hasil, kemudian kesimpulan, lalu referensi gitu. Tapi masing-masing artikel, masing-masing jurnal ataupun proceeding, conference gitu kan, itu mereka punya template. Nah, itu wajib dilihat template-nya. Karena kebetulan apa ya editor gitu, editor-editor yang ada di uh, sebuah jurnal gitu ya, sebuah publisher gitu, ataupun mungkin yang ada di conference itu, mereka itu tidak mau wasting time juga. Topiknya bagus, tapi pada waktu disubmit itu nggak sesuai sama
template-nya mereka ya itu sudah terlalu banyak yang harus di-adjust gitu loh. Kayak misalnya judul subbabnya nggak sesuai. Harusnya itu misalnya tinjauan pustaka tapi ditulisnya landasan teori. Terus kemudian apalagi pada waktu daftar pustaka itu nggak sesuai, yang dikutip 20 jumlahnya tapi yang ditulis di dalam daftar pustaka itu jumlahnya cuma 15. Kayak ini yang 5-nya itu nempel siapa kan kayak gitu-gitu itu mempersulit sebenarnya, mempersulit editor, dan itu hak prerogatifnya editor untuk melakukan penolakan terhadap submit yang kita lakukan. Nah, jadi itu yang perlu dipahami oleh teman-teman gitu loh. Jadi gini, saya tidak mengatakan bahwa ada jurnal-jurnal yang gampang sekali untuk masuknya terus kemudian itu selalu zonk. Tidak. Bahkan ada jurnal-jurnal yang mungkin berbayarnya mahal terus kemudian mentereng di Sinta 1-2 atau mungkin di Scopus 1-2 yang menurut saya itu biasa aja sebenarnya kontennya, tetapi dia eh, punya apa ya istilahnya, punya pada waktu masuk ya, pada waktu submit itu mereka memiliki memiliki gaya selingkuh atau gaya penulisannya gitu ya, itu yang sudah sesuai dengan template jurnalnya. Jadi itu cukup membuat si editor itu kayak oh ya sudah inilah ini nggak terlalu banyak apa istilahnya perbaikan editorial gitu loh, penulisan maksudnya seperti itu. Nah, tapi ada beberapa jurnal yang atau artikel yang sangat apa ya istilahnya inspiratif gitu, tapi nggak tembus ke jurnal-jurnal yang bahkan Scopus Q1, Q2, Q3 atau mungkin Sinta 2, Sinta 1 gitu. Kadang-kadang mereka nggak nembus gitu ke situ. Kenapa? Karena gaya penulisannya atau template-nya itu nggak sesuai sama mereka. Selain scope ya, selain lingkup dari jurnal itu sendiri. Misalnya saya menulis tentang art berarti atau tentang seni, berarti saya harus masuk ke jurnal-jurnal yang memang seni. Itu pun juga kita lihat, saya menulis seni musik misalnya, tetapi saya mau submit ke seni rupa, jadi jurnal yang khusus seni rupa ya tetap nggak masuk, walaupun brandnya itu adalah seni. Gitu ya. Jadi ada jurnal-jurnal yang sangat ketat dengan lingkup. Makanya yang perlu dilihat itu adalah scope sama template-nya itu. Kalau skopnya nggak masuk di jurnal, misalnya jurnal X misalnya gitu, nggak masuk ke situ skopnya kita, topiknya kita itu nggak masuk ke situ, ya sudah, cari jurnal lain. Nah, seperti itu ya. Jadi agak ribet memang gitu. Tapi itu memang salah satu hal yang harus diperhatikan kalau teman-teman memang butuh butuh sesuatu yang harus di segera submit terus kemudian ada hasilnya. Ya, kalau saya yakin Bupar dengan saya itu memiliki pemikiran yang sama. Misalnya begini, kamu nulis artikel untuk disubmit ke jurnal, meskipun itu tugas untuk laporan PKM ataupun laporan magang, itu bukan sekedar submit selesai dapat nilai. Tapi lebih baik kalau itu sudah sampai dipublish nantinya atau ada LOE-nya, meskipun syarat untuk penilaiannya itu bukan LOE-nya kan, tapi submitnya, bukti submitnya. Tetapi ngapain submit kalau terus ujung-ujungnya itu di reject gitu loh, itu nggak enak. Tapi kalau misalnya submit terus kemudian dapat apa bisa masuk ke jurnal tertentu, kemudian dipublish, nah itu pasti sedikit ada pride lah ya, ada kebanggaan buat penulisnya ya kalian ini gitu kan untuk bisa oh tulisan saya ditampilkan di situ. Nah, karena tulisan itu ditampilkan dan dibaca oleh banyak orang, maka itikat baik pada waktu melakukan penelitian atau menuliskan laporan penelitian dalam bentuk entah itu skripsi, artikel pada jurnal, atau artikel pada prosiding, itu wajib ada. Jadi kalau niatnya itu sudah ngasal, ya nggak berkah lah gitu loh. Jadi kalau bisa saya pengen nulis ini. Kalau misalnya tulisan saya ini nggak diterima di situ, ya saya akan uh, masukkan di jurnal yang lain gitu. Dengan catatan bahwa itu adalah satu apa namanya dari satu itikat yang baik sebenarnya. Nah, itu. Jadi mungkin perlu diperhatikan
Jadi bukan cuma sekedar cari nilai lah ya, kalau mau submit itu. Jadi benar-benar ya nyusun sih, memang itu harus ada deadline-nya dan lain-lainnya. Tapi bukan berarti terus kemudian ngasal gitu loh untuk melakukan submit. Oke, itu ya. Nah, itu nanti secara etika dan moral mungkin Bu Parwita jauh lebih 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 apa ya, lebih dalam gitu loh untuk melakukan ya untuk mengingatkan kita semua. Jadi, nah di dalam pendahuluan kita lihat di sini ada 33%. Yang pertama adalah latar belakang. Sebentar saya mau bentar. Oke, ada latar belakangnya 33% yang merupakan rangkuman sangat singkat dari perkembangan riset terkini dan dari lingkup riset yang dilakukan. Nah, intinya gini, latar belakang itu kalau deskripsi ya itu bisa sampai 4-5 halaman kalau itu lengkap. Tetapi di dalam jurnal atau proceeding itu kalian harus bisa melakukan harus bisa kompres gitu ya, harus bisa memampatkan itu. Jadi latar belakang ini tidak terlalu panjang, jadi sangat singkat karena biasanya kalau jurnal itu terbatas sama jumlah halaman yang diizinkan. Kalau memang jumlah halaman yang diizinkan hanya 15, kalau kalian submit itu sudah sesuai format terus kemudian kalian submitnya itu 16 halaman, itu pasti reject. Pasti reject gitu. Walaupun topiknya menarik, walaupun template-nya sudah sesuai. Jadi itu tolong dipahami banget ya dengan ini gitu loh. Karena kalau editor-editor pada jurnal dan reviewer itu biasanya, kalau reviewer nggak sampai lihat jurnal halaman, lebih ke konten mereka. Tapi kalau yang editor itu seperti itu. Nah, latar belakang yang merupakan rangkuman sangat singkat dari perkembangan riset terkini. Jadi ada alasan kenapa sih kok kita perlu melakukan riset ini. Terus lingkupnya riset yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan itu apa? Kalau memang kinerja karyawan misalnya, ya berarti nanti kita ngomongnya tentang kinerja karyawan itu. Jangan kemana-mana. Kalau di skripsi mungkin kita bisa menjelaskannya panjang banget gitu ya dan sangat luas dari yang apa seperti piramida terbalik itu loh, seperti gambar segitiga yang terbalik ini. Jadi dari hal yang luas sampai kemudian yang mengerucut sampai ke perusahaan tempat kita meneliti. Bisa 4 sampai 5 halaman kalau lengkap itu di skripsi. Tapi kalau di apa namanya di artikel pada jurnal atau proceeding, nah ini kita tidak bisa sepanjang itu. Paling mungkin cuman butuh itu sekitar mungkin sekitar 600 atau 750 ya 600 kata gitu kan. Seperti itu ya rata-rata kalau yang di jurnal itu. Jadi latar belakang merupakan rangkuman sangat singkat perkembangan riset terkini dari lingkup riset yang kita lakukan. Itu 33%. Lalu misalnya satu halaman itu isinya adalah pendahuluan atau latar belakang lah. Nah, yang 33% lainnya itu adalah uraian singkat dari apa yang telah dilakukan dan ditemukan oleh peneliti-peneliti lain. Ini nanti masuknya adalah ke novelty of the research. Jadi kebaruan dari penelitian yang kalian lakukan. Ya, jadi itu yang ada. Jadi kita membandingkan ada penelitian tentang kinerja karyawan dilakukan oleh ini, dilakukan oleh ini, itu singkat aja. Atau kita mau lihat bahwa kita itu punya perbedaan loh dengan mereka. Dengan yang sudah dilakukan atau yang sudah diteliti oleh orang-orang yang lain. Gitu. Lalu kemudian memuat dengan jelas, yang paling bawah, memuat dengan jelas apa yang Anda lakukan untuk menjawab salah satu atau beberapa permasalahan yang dilakukan. Gini, karena di artikel pada jurnal atau proceeding, itu kita tidak bisa sebebas atau melakukan subbab gitu ya, ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, itu kan deskripsi. Tapi kalau di artikel pada proceeding atau artikel pada jurnal, itu satu subbab itu harus merangkum ini tadi.
yang mulai dari yang 33 pertama, 33,3% yang latar belakang, lalu perbandingan sedikit dengan perbandingan dengan peneliti yang sebelumnya, lalu kemudian kita tegaskan lagi tujuan penelitian kita itu apa. Nah, kadang-kadang ada penelitian atau ada artikel itu yang di latar belakangnya tidak secara eksplisit ngomong rumusan permasalahan yang ada di dalam bentar, ini ada gangguan. Ya, saya tidak endorse Sari Roti, tapi ini lewat di depan. Oke, jadi dia memang harus memiliki kalimat yang precise, yang simple, tapi menunjukkan itu. Jadi kadang-kadang tidak rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ini. Mungkin tidak sampai ke situ, tetapi mereka harus bisa menggambarkan bahwa ini loh fenomena yang akan menjadi bahan yang akan kamu teliti. Jadi kadang-kadang ada langsung the goal of the research. Nah, itu bisa. Tetapi sekali lagi tergantung dari reviewernya kalau yang sudah seperti ini kontennya. Jadi ribet sebenarnya. Kalau tidak terbiasa atau kalau kita apa ya menganggap bahwa pokoknya kayak nulis skripsi tapi lebih singkat, itu sebenarnya salah hal seperti itu. Karena nulis skripsi sama nulis artikel, entah itu pada jurnal atau skripsi, atau artikel pada jurnal atau proceeding, itu berbeda banget seperti itu. Ya, berbeda sekali. Jadi jadi itu memang tidak hal yang harus dipahami begitu, harus dilakukan dengan singkat. Ya, oke. Okay. Itu yang pendahuluan, ya, yang di pendahuluan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Oke, yang saya tampilkan ini adalah salah satu artikel saya pada jurnal yang baru terbit Juni kemarin. Kebetulan ini sebentar. Sorry ya, ini saya agak terbata-bata karena apa update dari Zoom-nya ya. Nah, ini adalah salah satu artikel yang baru. Jadi saya nulis dengan Dr. Nyoman Febrian. Nah, ini adalah jurnalnya, ini adalah nama jurnalnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, tentunya kalau jurnal ini mungkin tidak akan relevan untuk kalian ketika nulis MSDM atau marketing secara keseluruhan ya, secara umumnya. Tetapi kita lihat dulu skopnya nanti. Jadi kita lihat di sini ini humanities, areanya di sini, area humanities, terus kemudian art sama social science related field. Ini terus terang dia punya skop cukup luas. Tetapi kalau kalian misalnya lebih ke perpajakan atau keuangan yang tidak terkait dengan kemanusiaan atau ilmu-ilmu sosial seperti hukum, budaya, sastra, terus kemudian psikologi, seperti itu mungkin agak sulit gitu ya. Mereka lihat ini skopnya terlalu jauh. Tapi kalau misalnya kita ngomong tentang psikologi dalam apa pekerjaan misalnya gitu, terus atau operasional tapi yang lebih dikaitkan sama manusianya bukan mesinnya, nah itu masih bisa masuk gitu ya. Jadi kita bisa lihat contoh-contoh dari past issues-nya atau archive-nya yang biasanya melakukan atau jurnal-jurnal sudah ditampilkan sebelumnya gitu ya, sudah pernah publish sebelumnya. Jadi kita lihat di sini
Misalnya ini isinya. Nah, kita lihat, oh, medical terms into Indonesian misalnya ya. Bisa dilihat ya. Ini contoh aja. Nah, oke, ini kelihatannya kan dia ngomong, loh, kok medical terms into Indonesian? Kelihatannya, loh, Bu, itu kan medical ya, Bu, medis ya. Tapi dilihat dulu dong. Ini translation on medical terms. Jadi istilah-istilah kedokteran yang ditranslate ke Indonesia. Pastinya ini terkait dengan bahasa ya, linguistik seperti itu. Ya, jadi karena linguistik berarti ada unsur pertama humanity-nya, kemudian ada arts-nya. Linguistik itu bisa masuk ke sana. Lalu kita lihat di sini expectation about MBAs. Nah, ini lebih ke arah social science-nya. Terus kemudian di sini, nah, yang nomor 1 misalnya International Counter Terrorism Operation dan seterusnya, Turkistan Islamic Movement misalnya. Oke. Ini sebenarnya bagian masuk ke humanity atau social science. Kelihatannya sepintas, tetapi kalau reviewer atau editor ya, pertama editornya, dia lihat skopnya ini masih masuk nggak. Kalau terlalu jauh, dia nggak akan lanjutkan ke reviewer. Jadi screening pertama itu bukan ke reviewer, tapi screening pertama ke editor. Kalau dia anggap bahwa ini terlalu jauh dari skop jurnalnya, maka itu akan dibuang gitu ya, ibaratnya akan ditolak lah. Kalau agak masuk gitu ya, dan mungkin menarik sesuatu yang menarik, nah itu baru dirumuskan ke siapa tadi, ke reviewer. Nah, apakah kualitasnya isinya bagus atau tidak, metodologinya sesuai atau tidak, nah itu adalah tergantung dari reviewernya nanti. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini contoh-contohnya. Jadi kalau misalnya kalian mau menulis ke jurnal ini, bisa aja dilihat tuh ini yang mana nih ya. Kita masuknya ke mana nih. Kalau misalnya mau neliti tentang budaya atau misalnya yang marketing itu reference group, tapi lebih ke arah budaya, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau sudah ngomong tentang strategi pemasaran gitu, terus kemudian produk price place promotion gitu, 4P apalagi, terus kemudian yang kaitannya agak jauh, ini bisa ditolak kalau dicuri. Ya, jadi kita lihat skopnya di sini, atau bicaranya biasanya all areas of humanities, arts and social science misalnya. Bu, social science kan bisa toh Bu ya, bisa aja, tapi social science itu luas. Ya kebetulan karena saya A3 ya, sosial dulu dari sekolah, dari SMA. Jadi ini orang sosial sekali, yaitu luas luas banget gitu. Nah, itu tidak tidak bisa kita anggap bahwa semua yang kita masukkan dalam ilmu sosial itu bisa diterima oleh mereka. Jadi kita kan di golongan ilmu sosial ya, namanya ekonomi, manajemen, itu seperti itu biasanya kita harus hati-hati. Nah, itu contohnya. Nah, saya akan perlihatkan yang tadi terkait dengan pendahuluan. Saya bukakan dulu. Ini sudah saya buka. Nah, ini adalah artikel saya. Mungkin ada yang di kelas saya sudah pernah saya infoin. Ini adalah pendahuluannya. Jadi latar belakangnya cukup banyak di sini. Introduction. Dia tidak ada batasan untuk jumlah halaman ya. Tetapi biasanya yang submit atau penulisnya itu mereka punya pertimbangan. Rata-rata itu antara 10 sampai 30 kalau artikel pada jurnal ataupun prosiding. Tapi ada jurnal dan prosiding tertentu yang membatasi maksimumnya. Tapi kalau tidak dibatasi maksimumnya, tolong diperhatikan ya jangan lebih dari 30 juga, karena ibaratnya kan ini laporan penelitian yang ditulis dengan singkat, jelas, padat. Tidak singkat sama padat aja, tetapi singkat, jelas, padat. Nah, kita lihat di sini
Ini adalah bagian dari apa yang saya maksudkan tadi. Jadi tujuan penelitiannya kita tulis the aims, the study aims to dan seterusnya. Terus kemudian the novelty dijamin gitu ya. The novelty of the study is, gitu kan? There is no specific awareness ya, about awareness of kita karena study seperti musik dan seterusnya. Nah, ini adalah setelah saya melakukan perbandingan dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi peneliti-peneliti sebelumnya itu rata-rata apa nih gitu. Itu saya masukkan meskipun saya tidak menuliskan berdasarkan si peneliti ini contohnya apa-apa gitu. Itu jauh lebih bagus sebenarnya, tetapi yang ini saya tidak tuliskan karena banyak sekali ya, banyak sekali penulis-penulis yang melakukan penelitian tentang Trihita Karana, terus kemudian Rindik Musik itu yang sudah diterbitkan sebelumnya. Saya tidak masukkan ke sini citasinya karena ini merupakan rangkuman. On the other side, the study only separated from. Nah, ini adalah yang saya tekankan bahwa kenapa saya meneliti ini, novelty-nya di mana ya. Ini biasanya musik rindik itu hanya di teknisnya, penggunaannya, tetapi apa lebih ke arah uh, lebih ke musical angle-nya gitu ya, dari sisi musiknya, atau mungkin dia lebih ke arah terapeutik musik, tapi tidak spesifik ke rindik. Nah, ini tolong ditekankan nanti pada waktu menulis artikel. Novelty sama gap-nya kalau ada gitu ya, kalau kalian sudah bisa menulis research gap-nya itu jauh lebih bagus. Research gap itu berarti yang dulu sudah dilakukan peneliti sebelumnya tentang topik tersebut sama yang kalian akan lakukan itu bedanya apa, dan itu ditegaskan. Terus kebaruannya apa. Nah, ini yang apa namanya, ini yang sudah di tag gitu ya oleh di jurnal. Lalu, nah ini di beberapa jurnal sekarang itu rata-rata tidak menuliskan literature review atau landasan teori atau tinjauan pustaka, tapi nulisnya itu materials. Jadi kalian benar-benar harus melihat template-nya. Ini saya sesuaikan dengan template-nya mereka. Terus ada juga artikel jurnal itu yang artikel pada jurnal itu yang template-nya tidak menyediakan material, tidak menyediakan landasan teori dan sebagainya. Loh, Bu, terus gimana naruhnya? Ya udah, itu taruhnya langsung di pendahuluan sama di bagian discussion. Kalau di metodologi pastilah kita ada kaitannya ya, pasti ada embel-embelnya begitu. Nah, seperti itu. Tapi di beberapa bagian yang lain itu dia benar-benar harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di template-nya. Nah, ini kalau di metode-nya dia ada. Nah, metodologinya ini tidak perlu dituliskan rumusnya ya kalau yang di jurnal itu. Kalian hanya perlu menuliskan jumlah, misalnya pakai populasi atau sampel gitu ya. Berapa jumlah populasinya, berapa jumlah sampelnya. Gitu. Tidak perlu menggunakan rumus Slovin terus kemudian kayak deskripsi, itu nggak perlu itu sebenarnya. Karena kalian terbatas sama jumlah halaman yang boleh atau yang pantas gitu loh. Daripada memperbanyak jumlah notasi-notasi persamaan atau rumus-rumus Slovin, itu kalau yang pakai kuantitatif, itu lebih baik kalian perbanyak yang benar-benar sesuai dengan pembahasannya, di pembahasannya. Karena di latar belakang sama pembahasan itu yang akan paling banyak diakses orang, gitu loh. Yang akan dibaca sebenarnya kamu teliti tentang apa sih ini, gitu loh. Nah, itu di situ ya. Oke. Ini kebetulan saya menggunakan kualitatif, jadi saya tidak menggunakan angka-angka di sini. Itu saya menggunakan ini. Ya, kalau yang kuantitatif, sebentar. Ini yang kuantitatif, tapi saya pun juga tidak menggunakan
saya pun tidak menggunakan apa namanya, tidak menggunakan Slovin, rumus Slovin gitu. Nah ini saya bacain aja, tapi ini kebetulan ini di Scopus Q1 ya, bisa terlihat. Nah, ini tulisan saya di Scopus Q1. Kebetulan untuk prosesnya ini agak lama ya, dari mulai sekitar 2 tahun ya. Jadi submit pertama, terus kemudian dilihat oleh editornya, terus ke reviewernya saya nggak tahu siapa lah, namanya blind review. Terus kemudian balik lagi gitu kan, di review lagi dan seterusnya gitu kan. Itu memakan waktu sekitar 2 tahun baru bisa terbit, baru bisa dipublish. Jadi ini Q1, Scopus Q1. Jadi yang grade-nya paling tinggi. Nah, seperti ini. Ini saya tidak menggunakan ini ya, saya tidak menggunakan rumus Slovin ya, karena bukan regresi. Jadi, ini kita lihat ya, beda kan ini. Tadi itu introduction, terus kemudian theoretical framework. Nah, ini sesuai dengan formatnya. Lalu metodologi. Di dalam theoretical framework ini dia ada literature review. Bayangin ya, di sini theoretical framework itu ada literature review-nya, lalu ada metodologinya. Dan metodologinya ini sebenarnya saya tidak apa ya, tidak secara detail sebenarnya gitu ya. Lebih langsung masuk ke misalnya di sini berapa ya, misalnya large, more than 100 employees dan seterusnya. Jadi langsung menjurus ke kriteria responden, kriteria informan, kriteria data, dan lain-lainnya. Nggak perlu pakai rumus-rumusnya. Terus kemudian baru saya masuk ke korelasi, ini singkat saja karena memang diminta korelasi. Terus diminta oleh si reviewer ya waktu itu. Baru kemudian masuk ke fiturnya. Seperti ini. Nah, ini yang view 1. Terus kemudian ada yang saya menulis juga dengan Bu Parwita. Tuliskan di sini. Nah, ini yang Sinta 3. Kebetulan saya menulisnya dengan Bu Parwita nih. Nah, kita bisa lihat di archive-nya ini. Bentar ya, saya kok jadi oke, ini seperti ini. Saya cek dulu. Ini punya kami dari Bu Parwita sama Bu Rika. Ini Sinta 3 ya, Sinta 3. Sebenarnya ini lebih ke arah tulisannya dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian kita bisa lihat di sini abstrak sama isinya. Ini yang Sinta 3. Jadi Belum tertata ya Bu Evi? kenapa? Screen share-nya. Oh, belum ya. Yap. Bentar, Bu, ya. Stop share dulu. Stop share lagi deh. Yang ini maksud saya. Ini yang Bu Parwita. Dengan saya, dengan Bu Rika ya. Nah, ini diterimanya 26, terus kemudian accepted-nya tanggal 6. Available online-nya tanggal 21 tahun lalu. Ini relatif lebih cepat ya, karena ya, dia Sinta 3 biasanya ya sekitar 3 atau 4 bulan gitu.
Dan itu pun tergantung dari, meskipun sudah accepted, tapi kadang-kadang jurnal-jurnal itu memiliki batas jumlah artikel yang bisa diterbitkan sekali publish ya, sekali dalam satu edisi. Bisa 10, bisa mungkin 12. Tapi kalau misalnya kita sudah accepted, tetapi ternyata antriannya yang di accept kemarin itu sudah banyak gitu ya, sudah ada duluan, ya dia akan diterbitkan setelahnya gitu ya, mungkin di penerbitan berikut. Gitu. Jadi kalian mungkin sudah accepted sekarang, tapi mungkin tidak otomatis di periode yang paling dekat dengan ini bakalan di-publish. Jadi itu perlu diperhatikan. Nah, ini kuantitatif juga, kualitatif ini. Lebih ke kuanti apa quality? Ini sudah lama nih, apa namanya? Oh, ini kuantitatif deskriptif ya. Ini kita pakai bahasa juga. Nah, ini kesimpulannya. Loh, terus kebaruannya apa nih gitu ya? Kebaruannya karena biasanya orang-orang meneliti CSR itu kan sudah biasa nih, corporate social responsibility. Tapi kita lihatnya itu dari hubungannya dengan marketing dan financial performance. Terus kemudian di perusahaan-perusahaan pertanian. Lalu menggunakan fish approach ya, Bayesian inference system ini belum ada. Nah, kami baru. Jadi di situ kita harus baca banyak gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar oh ini kayaknya baru deh. Menurut siapa tuh baru? Jangan bilang baru kalau belum pernah melihat bahwa ini belum pernah diteliti sebelumnya atau belum pernah baca. Jadi orang yang mau submit artikel, buat artikel, baik itu di jurnal maupun di proceeding, kalau mau itu membuat penambahan pada kasanah keilmuan, ya harus baca dulu, baca lebih banyak, atau membuat apa ya istilahnya, preliminary research-nya, dilihat dulu sudah berapa banyak yang menulis artikel tersebut, supaya kita bisa lihat kebaruannya di sisi mana. Kita lihat gap risetnya. Nah, ini mungkin sama ya Bu Par ya, mulai dari S1 sampai S3 itu sama ya Bu Par ya, untuk gap Iya, riset. betul. Nah, ini sulit sebenarnya. Meskipun sudah ada alat untuk mengecek apakah gapnya itu kita bisa ngambil di mana, tetapi tetap itu kita harus baca. Gitu loh. Karena kan alat yang walaupun menggunakan AI sekalipun itu kan tetap harus ada sentuhan dari human-nya. Meskipun itu sekarang banyak aplikasi-aplikasi secara AI gitu yang kemudian lebih ke di dimanusiakan gitu loh, lebih kelihatan kayak manusia bukan mesin gitu. Tapi tetap saya mungkin Bupar juga saya lebih percaya pada kemampuan otak yang diberikan atau oleh Tuhan kepada kita gitu loh, daripada kita kasih ke mesin gitu loh. Ya seperti itu. Kayaknya seperti itu ya Bupar kalau kita punya pandangan. Jadi kita sendiri harus percaya diri Iya, dengan kecerdasan otak ciptaan Tuhan gitu loh, bukan iya. kecerdasan buatan. Kecerdasan yang bukan buatan ya, kecerdasan lahir dari lahir. Ya. Ini mungkin bisa nanti kalian bisa lihat di Google Scholar-nya Bu Parmita atau mungkin di Google Scholar-nya saya juga ada. Jadi itu bisa dicek. Jadi ini yang untuk Sinta 3 ya. Jadi yang saya tampilkan. Nah, saya stop share screen. Mungkin Bupar mau ini ada yang mau ditambahkan Bupar? Belum saya share. Kayaknya udah jelas ya kalau masuk di artikel tadi pilihan-pilihan dari internasional Sintas dan sebagainya. Yang pasti kan kalau untuk yang dalam waktu dekat ini adalah di magang ya Bu Evi ya untuk artikel yang harus disubmit. Beberapa mahasiswa sempat tanya tuh khawatirnya penilaian itu tidak akan keluar sampai pada publish. Saya bilang kalau publish itu nggak bisa Ya, nggak bisa kita gitu yang menentukan, kayak Bu Evi tadi bisa sampai
setahun lebih gitu ya, belum revisi-revisi dan sebagainya. Jadi rasanya tidak perlu khawatir sampai harus ke publish nilai itu akan keluar, karena Kaprodi dan dosen pun sudah paham itu sampai di mana harus penilaian itu. Mungkin sedikit tadi karena tertarik dengan di depan Bu Evi mengatakan etika, dan mungkin ini dari rekan-rekan mahasiswa manajemen B yang sudah paham saya akan bosan gitu ya. B juga pernah saya pegang kelas ini. Bosan itu dalam arti begini, terutama di kuanti ya. Di kuanti itu apapun, ini mau sampai skripsi besok juga ya. Kuanti itu paling mudah untuk kita merubah, itu mengutik angkanya sedikit saja kita sudah bisa membuat hasil penelitian kita itu sebagus mungkin gitu ya, sebagus mungkin, dan kita tidak perlu mencari apa namanya penjelasan yang lebih ribet ya. Tapi saya hanya mau mengingatkan saja bahwa hasil penelitian kalian itu walaupun bentuknya skripsi ya, jangan dianggap itu selesai gitu, karena harus kewajiban untuk tugas akhir atau penilaian akhir di kuliahnya. Yang perlu dimasukkan ke hati, yang selalu harus diingat adalah hasil kalian itu akan memungkinkan untuk diambil sebagai penelitian terdahulu. Even itu oleh saya sebagai dosen. Karena kadangkala saya butuh data yang sudah dilakukan, hasil penelitian itu sebagai hipotesis saya atau sebagai tambahan dari pembahasan saya. Maka bisa dibayangkan ketika kamu mengambil asal bagus, asal nilai A gitu ya. Untuk hasil penelitian ini, diingat-ingat bahwa ketika saya mengambil hasil penelitian kalian yang salah tadi, kemudian penelitian saya akan dipakai oleh yang lain yang sesuai dengan topik dengan yang saya angkat, kemudian dia pun akan dipakai oleh yang lain, maka kalian bisa bayangkan begitu panjangnya gitu ya, kumulatif dosa yang kita buat. Saya hanya mau mengatakan bahwa penelitian ini bukan hanya selesai dinilai, tapi beban moral kita ada sampai di akhirat menurut saya sih. Karena itu pembohongan publik yang kita terus lakukan dan itu kumulatif. Sifatnya kumulatif. Jadi apapun hasilnya, jangan kita kemudian kalau kuanti itu tidak signifikan menjadi salah, belum tentu. Karena kita harus mencari kenapa ya kok beda. Nah, mungkin poinnya adalah kenapa kok beda, kemudian kita harus cari lagi, itu yang membuat kita agak ribet. Nah, Bu Evi, mungkin teman-teman juga udah pernah saya sampaikan ya, Bu Evi juga pernah saya ceritakan di tesis saya aja dari 12 variabel yang saya angkat, hanya 4 yang signifikan. Waktu itu stres kerja itu, Bu Evi. Nah, pada akhirnya saya harus cari teori lagi, kenapa ya bisa ini tidak berpengaruh lingkungan itu. Dan ternyata memang ada hal lain yang bisa mempengaruhi, dan akhirnya saya harus turun lapangan lagi untuk mencari data berkaitan dengan teori yang baru. Nah, mungkin keributan itulah yang membuat teman-teman mahasiswa ini dibuat bagus aja gitu supaya sesuai teori, jadi dia bisa menjelaskan klik gitu ya, sesuai teori menjelaskannya bisa enak. Nah, itu mungkin pesan saya bahwa tolong diingat-ingat bahwa hasil penelitian kita itu nanti juga dipublish dan itu akan dipakai kemungkinan besar oleh kami atau orang lain yang menjadikan penelitian kalian itu sebagai penelitian terdahulu. Sebagaimana kalian juga mengambil penelitian terdahulu untuk hipotesisnya atau untuk penambahan pembahasannya. Kita mengambil hasil dari penelitian terdahulu. Itu mungkin saya tidak akan bosan untuk mengatakan itu karena bentuknya itu maya gitu, tidak bisa dipegang gitu, atau tidak bisa dilihat cantik jeleknya, tapi itu adalah beban moral kita sebagai peneliti gitu ya, Bu Evi. Mungkin itu tambahan dari saya untuk hasil-hasil penelitian. Karena bimbingan saya sendiri di beberapa tahun yang lalu itu
karena objeknya saya tahu banget dan hasilnya agak aneh, itu sampai saya dedes, ini kamu beneran kamu share enggak tuh kuesionernya? Masih tetap kekeh iya di share, masih tetap kekeh oke, saya hanya bilang saya tidak masalah, tapi nanti mungkin saya sendiri yang akan bertanya di ujian ya. Akhirnya memang betul Bu Evi, ternyata saya tidak pernah melarang mahasiswa untuk apa Bu memproseskan uji statistiknya ya, karena kita kadangkala butuh orang lain juga. Permasalahannya adalah kita tidak ada duduk di situ dan kita tidak paham apa yang dimasukkan, itu yang bahaya. Ternyata dari lebih dari 75, mungkin 100 responden yang diberikan kuesioner, yang mengolah hanya meminta 10 kuesionernya saja. Yang 90 itu punya isi apa gitu kan pertanyaannya. Itu menjadi yang menjadi salah kaprah kita, dan itu gampang banget gitu di kuanti. Kalau kuali mungkin kita butuh sesuatu ya Bu Evi. Nggak mungkin kita menyerahkan pada orang lain 100% milik kuali ya. Kuanti Ya, itu jauh lebih riskan karena angka itu ditik sedikit saja udah gampang beda lah. hasilnya. Ya, Yes. Nah, itu mungkin Bu Evi ya, tambahan saya. Terima kasih. ya, baik. Terima kasih Bu Parwita. Ya, seperti itu ya tadi memang hal-hal yang kelihatannya itu sepele ya, tetapi itu ternyata ngaruhnya itu sampai kemana-mana. Makanya mungkin sebenarnya nggak sulit penelitian itu. Yang bikin susah itu adalah persepsi kalian sendiri tentang penelitian gitu. Jadi kalau kalian dasari dengan hati yang benar gitu ya, ketika melakukan penelitian itu enjoy. Oh, ini salah ya. Oh, ini kayaknya nggak pas deh. Ya udah, diganti datanya atau turun ke lapangan lagi atau mungkin ganti topiknya atau seperti apa gitu loh. Karena yang penting kan kita punya tujuan penelitian itu benar gitu. Ibaratnya bukan sesuatu yang menjadi beban. Kalau sudah menjadi beban ya itu tadi akhirnya menghalalkan segala cara, gimana caranya supaya nilainya bagus, gimana caranya supaya hasilnya bagus. Nah hasil bagus kalau benar nggak apa-apa, tapi kalau hasil bagus karena ada rekayasa data, nah itu yang masalah. Itu. Jadi oke, itu nanti kalau waktu di skripsi seperti itu, waktu di artikel pun kalau kuantitatif, ya seperti yang disampaikan Bu Far tadi. Nah, kemudian yang di proceeding juga sama. Kalau di kualitatif ya mau tidak mau peneliti itu adalah instrumennya. Jadi mungkin yang sudah di kelas saya di Mappen itu mungkin saya selalu bilang bahwa itu tergantung dari ekspertis si peneliti. Kalau di kualitatif, penelitinya nggak paham apa yang mau diteliti, sebaiknya tidak usah ngomong tentang penelitian kualitatif karena yang ditanyakan itu pasti nanti bingung. Jangankan mau mengolah jawaban dari pertanyaan, nyusun pertanyaannya apa aja untuk yang disampaikan ke informan itu bingung sendiri. Bukan karena grogi, tetapi karena nggak paham. Kalau misalnya yang seperti ini masalahnya, saya harus tanya apa ya? Gitu loh. Ya, seperti itu ya kalau yang di kualitatif. Nah, oke, mungkin sedikit lagi sih saya masuk ke bentar. Itu bentar, Pak. Bentar ya. Ini masuk ke abstrak. Sorry, ke metodologinya ya. Jadi ini sama aja sebenarnya di skripsi pun kita juga akan berkaitan dengan metodologi pastinya. Nah, kalau kita lihat ini yang di artikel, baik itu yang di jurnal maupun proceeding, ini sebenarnya ada 4 hal ya. Ibaratnya gini, kita itu punya punya resep. Jadi kalau misalnya kita mau sebentar ini, oke. Kalau misalnya kita mau memasak makanan, nah kita harus punya resep tuh. Apa dulu yang bahannya apa aja, terus kemudian gimana caranya kita melakukan kita masaknya, mana dulu yang dimasukkan, garam dulu atau gula dulu kan kayak gitu. Gulanya seberapa gitu. Mungkin kalian sering lihat yang ada di IG gitu, Reels atau di TikTok gitu. Jadi orang bacanya itu nggak tepat. Masukkan 3 sendok makan gula. Nah, pada waktu pada waktu memasukkan itu
masukkan 3 sendok. Nah, terus kemudian makan gula. Dia makan gula. Padahal yang dimasukkan adalah masukkan 3 sendok makan gula. Nah, berarti kan itu udah rumusnya udah salah semua itu gitu loh. Metodologinya itu sudah baca, sudah salah gitu. Karena apa? Karena salah baca tadi. Dapat hasil makanannya enggak? Ya enggak dapat. Gitu loh. Makanya kita lihat di jurnal atau prosiding ya, metodologi seperti yang tadi saya bilang, itu sangat singkat. Jadi rumus-rumus itu tidak perlu ditulis sebenarnya. Tetapi lebih ke arah siapa sih yang kamu mau tanya? Pakai kuanti, kuali, atau mix. Lalu kemudian kalau misalnya kualitatif, yang kamu tanyain siapa aja. Terus kemudian apa aja pertanyaannya. Terus nanti pakai reduksi data, pakai triangulasinya seperti apa. Itu itu yang di kuali. Tapi kalau di kuantitatif ya udah nanti pakai apa namanya pakai berapa responden, terus kemudian berapa sampel dari berapa populasi, siapa aja yang jadi sampelnya, terus alasannya apa kenapa ambil itu. Tapi nggak perlu lagi menghitung pakai rumus logging. Terus validitas reliabilitasnya. Nah, itu kalau validitas reliabilitas itu tergantung dari jurnalnya ya, sekali lagi. Kalau dibatasi dengan jumlah, biasanya validitas reliabilitas nggak perlu. Halaman maksudnya, nggak perlu ditampilkan. Hanya dikatakan bahwa misalnya seluruhnya itu sudah valid, ya udah seluruhnya valid karena nilainya di atas berapa gitu. Terus kemudian seluruhnya reliable karena nilainya koefisiennya berapa gitu kan, nilainya berapa. Dilihat dari apa namanya? Dilihat dari misalnya diproses pakai SPSS, PLS atau yang lainnya. Seperti itu aja. Jadi tidak perlu sampai di tabel yang panjang itu banyak itu dimasukkan. Nah, penjelasan pertama untuk ini, walaupun seluruh metode metode eksperimen itu biasanya dikemukakan di metodologinya, tetapi kalau misalnya secara situasi dapat dilakukan jika metode tersebut telah dipublikasikan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ada lakukan metode modifikasi dengan kuesionernya orang gitu kan, eksperimen atau misalnya seperti survei itu biasanya kan kita pakai metodenya orang. Ya kita tuliskan aja gitu. Kalau kita mau melakukan modifikasi, modifikasinya di mana misalnya. Jadi tidak perlu dijelaskan dari awal terus kemudian seakan-akan itu metodenya kita. Tapi kalau memang itu pure dari kita, ya kita tuliskan juga. Nah, oke, penjelasan pertama, deskripsi pada jurnal ilmiah tidak perlu detail seperti yang deskripsi tesis atau disertasi. Ya, karena bisa berhalaman-halaman karena banyaknya rumus. Biasanya seperti itu kalau kuanti. Terus kemudian penjelasan yang kedua, hal yang perlu dipertimbangkan bahwa jurnal ilmiah terbatas oleh biaya cetak dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang ada jurnal tertentu, tabel, terus kemudian gambar, itu mereka batasi jumlahnya. Terus kalau gambarnya itu pakai warna, itu mereka ada biaya tambahan. Itu ada beberapa jurnal, baik itu Sinta 1, 2, 3, 4, 5, atau Scopus 1, 2, 3, 4, itu ada. Rata-rata beberapa jurnal itu seperti itu. Nah, jadi kalian harus benar-benar lihat ya, baca dulu formatnya, template-nya itu dibaca dulu. Nah, kalau seperti yang tadi saya tampilkan di yang artikel pada jurnal yang Q1 gitu ya, itu tidak dikenakan biaya. Jadi seperti ini, saya stop share dulu, saya share yang berikutnya mungkin. Caranya sudah saya tulis lah. Contohnya yang ini nggak dikenakan biaya nih. Ini tidak dikenakan biaya pada waktu kita, ini yang Q1 ya. Jadi Scopus yang Q1, ini saya tidak dikenakan biaya untuk eh, halaman atau gambar-gambar yang berwarna. Ini jurnalnya, yang tadi saya bilang 2 tahun proses baru jalan ya, baru publish.
Tetapi untuk ini, untuk figur ini atau gambar ya, ini kadang-kadang mereka minta yang eh, simple gitu ya, hitam putih gitu aja biasanya. Sebenarnya ini bukan hitam putih asalnya ya. Jadi karena saya korespondingnya, jadi saya ngerjakan sendiri kan, saya bukan nyuruh orang lain untuk kerjakan terus saya tinggal submit aja gitu biar gaya-gayaan ada di Q1 Scopus 1 gitu. Tapi ini saya benar-benar kerjakan sendiri. Jadi eh, awalnya ini bukan pakai yang garis putus-putus gitu loh. Tetapi ada yang menggunakan eh, warna. Jadi yang garis putus-putus ini tadinya warna kuning, terus kemudian yang ini warnanya biru, biru gitu ya. Nah, aslinya. Tetapi karena, lah ini susah ini dibedakan gitu kan. Dan kalau dicetak belum tentu garisnya nampak. Itu yang kita harus pahami di situ diminta apa enggak. Ya, jadi penulisan-tulisannya. Terus ini kebetulan enggak ada masalah di warna. Kalau yang tadi kenapa? Karena kecil banget gitu loh. Even yang sudah di zoom pun itu tetap kelihatan kecil. Jadi saya daripada ini nanti nggak kebaca, mendingan saya buat seperti ini. Nah, kalau ini kan kebaca kelihatan warnanya, terus dari warna aja udah kelihatan walaupun bentuknya mungkin karena ini tebel. Kalau yang tadi itu kecil sekali aslinya ya. Oke. Ini tidak berbayar, tapi ada yang berbayar masalahnya untuk setiap warna. Kalau ada gambarnya berwarna, itu ada bayarnya. Nah, ini kalian harus perhatikan baik-baik. Oke, nah sekarang kita lihat kembali lagi ke situ tadi. Nah, jadi di penjelasan penjelasan yang ketiga, metodologi ya penjualan warna ya. Penjelasan ketiga, metodologi penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah. Nah, ini pasti ini mau skripsi, artikel pada jurnal ataupun pada proceeding tetap. Lalu penjelasan keempat, detail prosedur diuraikan sedetail-detailnya. Tapi tidak berarti semua rumus dimasukkan ya. Kalau tadi saya contohkan yang di Q1 tadi, itu detail saya. Tapi saya tidak masukkan juga rumus untuk menghitung validitas reliabilitas atau rumus menghitung korelasinya antara satu variabel dengan variabel lain. Tidak, saya masukkan di situ. Ya, oke, mungkin saya eh, contohin lagi deh. Yang ini. Ini yang di Q1 ya, saya kasih standar yang tinggi sekalian aja deh, gitu ya. Biar. Nah ini, oke, okay. Yang ini saya nggak pakai ini ya, nggak pakai rumusnya, jadi langsung hasilnya aja. Tapi di sini saya detailkan the step of study-nya, stepnya apa nih. Lalu kemudian eh, hipotesisnya apa, tertulis di situ karena ini kuanti. Terus kemudian ada untuk mengetes hipotesis dan seterusnya kita mau ngapain aja. Lalu correlation between-nya ini seperti apa. Saya pakai prosesnya pakai SPSS versi 21. Terus kemudian pakai juga phase approach-nya itu saya menggunakan apa, kayak gitu-gitu tuh. Jadi mereka ini semua ada detailnya. Karena kita nggak mungkin memasukkan rumus-rumus kecuali kita nulis program atau coding, programming gitu, atau menulis tentang fisika, matematika, kimia. Nah itu pasti ada eh, apa namanya memakan tempatnya di sana. Kebetulan saya pernah mereview salah satu teman saya anak S2 ITB tentang dia jurusan kimia. Terus dia minta tolong saya untuk cek bahasa Inggrisnya, gitu kan. Terus eh, dia sudah template-nya sesuai dengan jurnal waktu itu di salah satu jurnal di Korea, tapi memang untuk ilmiah. Dan itu saya lihat template-nya, kemudian saya lihat jurnalnya juga, saya perhatikan bagaimana penulisannya, udah sesuai semua, saya tinggal ngecek bahasa Inggris. Itu isinya itu ya semua tentang tentang apa lambang-lambangnya apa namanya kimia begitu. Ya nggak apa-apa juga karena kan peruntukannya seperti itu ya. Jadi
di dicek lagi konteksnya apa. Oke, tersebut digunakan oleh penelitian lainnya mampu menghasilkan hasil yang sama dengan peneliti tulis pada bagian. Oke, sehingga saat metodologi tersebut digunakan oleh peneliti lainnya mampu menghasilkan hasil yang sama dengan yang peneliti tulis pada bagian metodologinya. Jadi misalnya saya punya metodologi itu yang mirip dengan yang sebelumnya atau metode saya lagi nanti itu bakalan dikutip atau dipakai juga oleh peneliti berikutnya, itu bisa jadi acuan. Penelitian sebelumnya menggunakan ini hasilnya sama-sama mempengaruhi. Di penelitian saya itu juga mempengaruhi. Nah, karena sama-sama misalnya pakai regresi, terus kemudian topiknya atau variabelnya sama. Nah, itu karena apa? Metode yang dipakai mungkin pertanyaan atau pernyataan pada kuesionernya juga sama, indikator yang dipakainya sama. Nah, kalau di penelitian terdahulunya gitu ya, kalau deskripsi itu di bagian metodologi kita nggak bisa nyebutkan indikatornya apa. Nah, itu biasanya nanti akan menimbulkan pertanyaan pada waktu sidang skripsi gitu ya. Indikatormu apa? Ini berdasarkan siapa? Ya, definisi operasional untuk variabelnya ini sama nggak dengan yang kamu pakai? Itu ada salah satu mahasiswa saya yang sekarang ini dia mengalami hal tersebut. Jadi saya suruh nyari lagi indikatornya. Itu definisi operasional variabelnya. Nah, sekarang struktur abstrak. Jadi ada beberapa review, ada beberapa jurnal atau artikel ya pada conference artikel yang disubmit di conference. Mereka mungkin mintanya itu adalah abstrak gitu loh. Nah, tapi kita itu masih proses menyusun uh, penelitian kita sampai selesai. Mungkin kita sudah masuk di lewat bab 3 ya, sudah masuknya sudah tinggal review data, tapi kita belum hasil gitu, belum ada hasilnya, belum kelihatan hasilnya seperti apa. Tapi kita harus sudah submit artikel atau submit abstrak. Itu bisa. Itu namanya. Jadi abstrak itu ada dua macam. Ini yang untuk artikel ya. Uh, Artikel pada proceeding biasanya atau pada conference. Kalau pada jurnal itu kita menggunakannya yang jenis normatif. Abstrak normatif ini adalah rangkuman hasil penelitian. Jadi ada latar belakang, ada tujuan penelitian seperti yang ditampilkan di screen ini, terus ada metodenya, lalu ada hasilnya. Ini biasanya adalah abstrak normatif. Tapi kalau abstrak indikatif itu dia biasanya disubmit untuk misalnya di artikel pada conference biasanya ya, atau simposium atau seminar gitu. Itu biasanya dia masih ke 1, 2, 3-nya aja. Hasil penelitiannya belum. Tidak apa-apa juga sebenarnya. Cuman itu menandakan bahwa kita punya penelitian masih belum selesai. Kalau kuantitatif, mungkin itu bisa kita tinggal nunggu hasil penelitiannya. Tapi kalau kualitatif, kemudian abstraknya dia menggunakan indikatif, ini agak berbahaya. Karena di penelitian kualitatif, metodenya, apa istilahnya kayak rumusan masalahnya, atau uh, skop dari penelitiannya, atau bahkan jumlah informannya, itu bisa berubah sejalan dengan penelitian dilakukan. Awalnya kita rencanakan informan 2 orang aja, tapi pada waktu kita turun lapangan, ternyata kurang dalam dari 2 ini. Nanti kan kita harus nambah lagi informan atau menambah dokumen atau menambah informasi lain agar kita bisa menjawab pertanyaan penelitian kita. Jadi masih berkembang nih, gitu loh. Dan itu agak riskan. Makanya kalau di conference, kalian misalnya, Bu, saya mau ikut conference, international conference, itu ada call for paper namanya. Call for paper itu berarti mereka minta kalian bikin atau submit artikel. Nah, itu bisa. Tetapi saya selalu menyarankan kalau bisa ya abstraknya jadi dulu. Artinya adalah abstrak normatif.
yang deskripsi, disertasi sama tesis sama disertasi sama yang di jurnal itu semua adalah abstrak normatif. Jadi ada hasil penelitiannya. Abstrak itu kontennya cuma ini, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kalau kalian nulis skripsi, abstraknya itu harus ada ini. Kalau nggak ada hasilnya, zong sudah. Itu karena sudah ada kesimpulan. Ya. Terus kemudian kalau yang di conference, nah itu tergantung panitianya. Atau ya tergantung dari format abstraknya. Kalau masih indikatif boleh ya silakan. Tapi nanti dengan catatan pada waktu mereka mengumpulkan submit full papernya, berarti abstraknya itu harus berubah. Nggak boleh sama dengan abstrak yang dikirim sebelumnya, karena itu masih abstrak indikatif. Nah, terus kemudian ada gini, ada conference itu yang dia call for paper, kemudian dia bilang bahwa oke, nanti akan saya buat paper yang diterima itu akan dipublish di sebuah jurnal gitu, di jurnal yang Scopus atau Sinta misalnya gitu, misalnya. Masalahnya adalah tidak semua-muanya ya. Kalau artikelnya akan diterbitkan itu tidak serta-merta. Jadi mungkin sama panitia conference-nya, artikel kalian diterima aja, accepted. Tapi itu belum tentu bakalan di-accept sama jurnal yang ada di jurnal yang kerjasama dengan conference tersebut. Jadi jangan PR dulu. Jadi kalian harus lihat kalau misalnya submit di conference, ada international conference misalnya. Ini yang apa nih? Artikelnya kalian otomatis masuk proceeding yang masuk ke jurnal Scopus, berarti itu screeningnya dari awal itu sudah detail. Nggak bisa asal kirim. Tetapi ada juga kebanyakan nih conference itu mereka kirim, ya mereka ngambil cover paper, terus mereka nanti kasih omongan gini, eh, kalau artikel yang terpilih nanti artikel yang diterima nanti akan diarahkan pada beberapa jurnal. Masuk 100, setiap jurnal misalnya itu cuma terima 5 misalnya. Total yang diterima dari 5 jurnal misalnya ada 25 misalnya. Yang 75 ini pasti ya udah, ya mungkin masuk ke prosidingnya aja, tapi tidak masuk ke jurnal yang kerjasama sama conference tadi. Seperti itu. Nah, uh, itu saya pernah mengalami, saya sudah pernah yang mengikuti yang seperti itu. Jadi gampang masuknya. Artikel itu gampang, saya sudah terima ini Bu di international conference gini. Proceedingnya aja, untuk proceeding atau untuk jurnal nih. Yes, pokoknya saya boleh presentasi. Itu untuk konteksnya ikut conference. Tapi belum tentu itu akan masuk ke jurnal yang kerjasama dengan conference untuk mempublikasikan artikel-artikel yang masuk di conference tersebut. Karena itu pasti ada screeningnya lagi. Jadi 2 kali screening gitu. Nah, tapi beda kalau conference itu proceedingnya itu sudah terindeks Scopus. Misalnya kayak IEEE, ya itu ya IEEE, ya itu biasanya proceedingnya itu sudah terindeks Scopus. Dan itu masuknya waktu submit ke international conference-nya mereka itu nggak gampang, belum tentu diterima. Ya, jadi hal-hal seperti itu kalian kalau yang tertarik tulis menulis harus paham. Oke, okay. Jadi bedanya abstrak sama kesimpulan. Nah, ini kadang-kadang untuk skripsi ya, latar belakang ada penelitian terdahulu dari jurnal internasional yang di copy paste itu kesimpulannya ada, pasti bahasa Inggris pula gitu kan, salah lagi gitu loh. Skripsi kalian dalam bahasa Indonesia ya judulnya tulis bahasa Inggris sesuai aslinya, penjelasannya ya bacaan dulu yang bahasa Inggris tadi terus kemudian kalian tuliskan. Nah, bedanya dengan yang kesalahan yang banyak itu adalah kalau nulis artikel pada jurnal atau ya di jurnal gitu, saking malesnya si penulis ini, yang ada di kesimpulan itu di copy paste terus langsung dimasukkan ke abstrak, itu salah itu ya. Kenapa? Karena kesimpulan itu dia menyoroti hasilnya saja, menyoroti hasilnya saja.
Ya. Tetapi kalau yang abstrak itu ini tadi 1, 2, 3, 4. Nah, sementara kalau yang di kesimpulan itu keempatnya itu ini loh. Ya, jadi hal-hal seperti itu kan mestinya ya dipahami lah. Jadi kalau misalnya kalian tulis artikel terus kemudian abstraknya itu harusnya minimal 200 sampai 300 kata dan kurang dari 200, zong pasti itu. Jadi mesti ada masalah di situ gitu loh. Dan itu apakah kalian hanya tujuan dari penelitian itu adalah ini gini misalnya. Terus langsung sisanya itu kalian copy paste dari kesimpulan masuk ke situ. Nah, itu biasanya kurang pasti jumlah katanya. Terus kemudian nulis kata kunci gitu. Kadang-kadang kalau di artikel, untuk artikel gitu, ngawur juga itu loh. Ini ngomong apa, kata kuncinya apa gitu. Bikin kata kunci pun itu juga tidak sembarangan. Kalau kuantitatif gampang, kita sebutkan aja variabel-variabelnya. Biasanya 4 sampai 6 yang diminta kalau di artikel. Tapi kalau kualitatif, nah ini kalian harus benar-benar tahu nih, saya ini ngomong apa sih di penelitian saya ini. Jadi nggak cuma sekedar lu, Bu, kalau kualitatif kan variabelnya cuma satu, misalnya kayak gitu. Ya sudah saya tuliskan satu aja, lah tahu itu namanya. Gitu kan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, oke. Okay. Kurang lebihnya itu saya stop share. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi mungkin sebelum sambil menunggu, mungkin bisa on cam dulu ya. Kita mau uh, saya apa namanya? Saya screenshot untuk laporan. Silakan on cam dulu. Oke, saya hitung 1 sampai 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Ini ada 2 slide. Jadi silakan disiapkan dulu. Saya tahan dulu ya. Kalian nggak tahu kita di slide mana. Saya hitung dulu ya. Oke ya. 1, 2, cheese. Bentar, bentar. Kurang satu lagi. Bentar. Oke, slide kedua. Tetap ya. Kalian tetap tersenyum. Apapun yang terjadi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nah, kita ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Mumpung ada Bupar juga di sini, silakan. Mungkin yang dari kelas saya, mungkin bosan dengan penjelasan saya, mungkin bisa tanya ke Bupar. Bisa gitu ya Bu Evi ya? Bisa aja Bu, mungkin mereka bosan karena saya sering ngomel-ngomel. Atau yang sedang menulis menulis apa tuh, artikel. Ya, mungkin sudah selesai semua artikelnya ya. Jadi mohon izin lagi Bupar, untuk UAS-nya di kelas manajemen B itu, karena Bupar ini adalah koordinator mata kuliah manajemen manajemen Medpen ya. Jadi eh, apa, untuk UAS saya minta mereka untuk mengumpulkan artikel bukti submitnya juga. Ya, sesuai Bu Evi. Ya. Jadi artikel untuk magangnya kalian yang sudah ada bukti submitnya aja ya, jangan yang sudah LOE. Saya nggak minta itu. Apalagi yang disubmit adalah yang sudah publish. Nggak usah. Yang bukti submit yang kalian baru ini kalian kumpulkan sesuai dengan formatnya yang sudah saya share di grup. Ya. Sepertinya
Ada tambahan Bu Par mungkin? Cukup rasanya Bu Evi. Jadi sudah A sampai Z rasanya. Dan sudah tidak ada pertanyaan, jadi harapannya tidak ada pertanyaan adalah paham. Nah, Karena tidak ada pertanyaan ini kan ada dua definisinya, itu maknanya ada dua ya Bu Evi ya. ya antara bingung, terus kemudian males bertanya, gitu kan, ataukah Atau takut, sudah selesai ya. atau sudah selesai, terus nggak perlu penjelasannya gitu. Ya udah nggak apa-apa juga sih. Mungkin untuk nanti ya, waktu skripsi kan diminta untuk bikin artikel juga. Ya. Oke, baik kalau tidak ada, eh, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bu Parwita dan mungkin ada teman-teman dari kelasnya Bu Parwita dan mungkin dari kelas lain yang eh, join di grup ini, di Zoom ini karena ada yang dari anak bimbing saya magang di Pak. Nah, itu ya. Jadi mungkin ikut juga. Nah, terus kemudian eh, untuk yang di kelas, untuk yang manajemen B dan juga yang di anak bimbing saya studi magang, ya mungkin eh, saya secara pribadi minta maaf kalau selama 1 semester itu mungkin ada banyak hal-hal yang tidak sesuai gitu, ngomongnya juga pedes banget gitu, apalagi kalau di grup voice note-nya gitu kan. Nah, itu tolong ya seperti inilah gayanya ngomong gitu ya. Jadi eh, jangan terlalu diambil hati gayanya. Tapi sebenarnya saya baik ya, bukan ya, gitu kan. Ya, Ya ini untuk kebaikan abaikan. kita bersama gitu ya. Tapi kurang lebihnya saya terima kasih karena kalian juga membuat saya banyak belajar juga. Oh ternyata ada beberapa hal yang saya juga mungkin harus mengubah cara ngajarnya. Kemudian saya harus lebih banyak eh, membaca juga dengan kemajuan-kemajuan pengetahuan yang juga kalian mungkin share waktu di kelas gitu. Ya, baik kurang lebihnya itu kalau tidak ada, saya mau izin Bupar dan teman-teman yang lain untuk mengakhiri Zoom-nya ya. Ya. Terima kasih Selamat ya Bu Evi ya sama untuk sama. undangannya. Oke, saya akhiri ya. Selamat siang. Siang. Terima kasih semua. Sukses semua. Bu Evi, terima kasih. Selamat siang. Ya, besok saya pulang, Bu. Surabaya, Bu. Belum ya? Oke. Oke, sehat selalu. Ya, baik.